Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelebihan rezeki. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pada kali ini kita dapat menyimak bersama dan mendengarkan kultum tentang pentingnya sedekah. Setiap umat muslim sesungguhnya dianjurkan untuk bersedekah dan membantu orang yang kesulitan. Sedekah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukaran karena mengharap pahala di akhirat. Sedekah juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelebihan rezeki. Pastinya semakin banyak harta yang kita sedekahkan, semakin banyak pula pahala dan keutamaan yang kita peroleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an anasi qila ya Rasulullah ayyu sadaqatu afdalu, qala sadaqatu fi Ramadan. Dari Anas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiatul Bajuri, tentang sedekah di bulan Ramadan, orang yang berpuasa dianjurkan segera memperbanyak sedekah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hatinya di bulan Ramadan. Seseorang yang dapat melakukan kebaikan secara umum karena ganjaran amal kebaikan apapun bentuknya akan dilipat gandakan dibandingkan ganjaran amal kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, semakin banyak pula keutamaan yang kita peroleh. Sedekah sebaiknya dan seharusnya diniatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang didapat dari bersedekah juga tidak dapat kita pungkiri. Mengingat hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun keutamaan bersedekah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mensucikan hati. Sedekah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan seorang muslim untuk mensucikan hati dan menjauhkan sifat sombong dan riya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Yang kedua, sebagai pembuka pintu rezeki. Tidak sedikit firman Allah maupun hadis yang menerangkan tentang sedekah sebagai pembuka pintu rezeki. Beberapa di antara sebagai berikut. Yang pertama, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surah As-Saba ayat 39. Yang kedua, sesungguhnya Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apa itu sedekah? Beliau menjawab, sedekah adalah berlipat ganda dan pada sisi Allah terdapat tambahan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ketiga, tiadalah seseorang yang membuka pintu pemberian dengan sedekah dan menyambung tali silaturahmi kecuali Allah akan menambah banyak dengannya. Dan tiada seseorang yang membuka pintu permintaan yang dengannya ia mengharap banyak kecuali Allah akan menambahkan sedikit dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hambanya dengan pemberian maaf kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya
di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sebagai penolak bala. Adapun jenis bala yang dapat menimpa manusia, entah itu bencana alam, kebanjiran, musibah, kehilangan harta maupun kematian dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan manusia hanyalah senantiasa waspada dan mengantisipasi bala tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sedekah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu meredam kemurkaan Tuhan dan mencegah kematian yang suhul khotimah. Dari penjelasan tersebut dapat mengambil hikmah, mengetahui bahwa sedekah merupakan suatu hal yang memiliki keutamaan begitu besar. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar kita istiqomah dalam menjalankan ibadah, bersolawat, bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Dan juga sedekah bisa menyambung tali silaturahmi antara tetangga, sahabat, kerabat, dan teman-teman kita. Dan kita sebagai umat Nabi dilarang mengganggu dan menyakiti tetangga, karena di dalam hadis Nabi, yaitu hadis yang pertama, hadis berbicara baik dan larangan menyakiti tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, hadis larangan mengganggu tetangga. La yadkhulul jannah man la yamanu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, isnani la yazurullahi ilaih yaumal qiyamah qatihu rahmi wa zaru su'i. Dua orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Yang pertama, orang yang memutus tali silaturahmi, dan yang kedua, tetangga yang berperilaku buruk. Hadis riwayat Ad-Dailami. Semoga kita dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari bala musibah, dari bala-bala yang lainnya. Semoga kita tidak sampai memutus tali silaturahmi antara keluarga, antara kerabat, sahabat dan teman-teman kita. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.